Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 173. Mendengar teriakan itu, semua orang menoleh dan menoleh. Anehnya, lebih dari selusin petugas keamanan dari bandara berlari mendekat. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Kamu berani mengumpulkan orang untuk membuat masalah di bandara ini. Kamu pengecut sekali. Melihat pertempuran seperti itu, semua orang yang hadir ketakutan dan segera mundur karena takut marah. Halo, orang-orang ini melecehkan saya, tolong tangani mereka secepat mungkin. Melihat staf datang, Zhao Xuya langsung menyapa mereka. Meskipun Su Chen sangat terampil, Zhao Xuya masih khawatir, pria bernama Guo Zhengchu ini juga sangat kuat. Melihat Zhao Xuya, mata manajer bandara berbinar. Meskipun ada banyak pria dan wanita tampan yang keluar masuk bandara setiap hari, jarang melihat wanita setingkat Zhao Xuya. Apalagi puncak kembar yang menjulang tinggi di depannya hanya menggoda orang untuk melakukan kejahatan. Nona, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Jika dia berani membuat masalah di bandara kita, aku tidak akan memaafkannya. Zhang Tongjian, menurutku kamu pengecut, kamu sebenarnya ingin berurusan denganku. Guo Zhengchu mendengus dingin. Zhang Tongjian terkejut saat mendengar suara itu. Dia segera mencari suara itu dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berdiri di sana ternyata adalah Guo Zhengchu. Hei, bukankah ini Tuan Guo? Mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda datang agar saya bisa membawa seseorang untuk menjemput Anda? Zhang Tongjian berkata sambil tersenyum. Zhao Xuya tercengang saat mendengar apa yang dikatakan keduanya. Dia tidak menyangka kedua orang ini benar-benar mengenal satu sama lain. Sekarang sudah berakhir. Saya pikir anak ini akan menyesalinya. Benarkah? Dia mungkin mengira dia bisa melarikan diri ketika keamanan datang. Sekarang lebih baik. Manajer bandara mengenal Guo Zhengchu dan pasti tidak akan memihaknya. Itu pasti. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Melihat Guo Zhengchu, Zhang Tongjian berkata sambil tersenyum. Tuan Guo, apakah anak ini menyinggung perasaanmu? Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Setelah selesai berbicara, Zhang Tongjian melambaikan tangannya, menyapa penjaga keamanan di sekitarnya dan berkata, berhentilah tercengang, aku akan menangkap anak ini, mematahkan tangan dan kakinya, dan membuangnya ke tempat sampah agar dia bisa mengingatnya untuk waktu yang lama. Tahu, tunggu. Tepat ketika penjaga keamanan hendak mengambil tindakan, Guo Zhengchu tiba-tiba berkata, menghentikan tindakan mereka. Tuan Guo, apakah Anda akan? Zhang Tongjian bertanya ragu-ragu. Hehe. Guo Zhengchu mencibir, anak ini telah menyinggung perasaanku, jadi aku harus mengambil tindakan secara pribadi untuk menghadapinya dan memberitahu dia betapa kuatnya aku, Guo Zhengchu. Mendengar ini, Zhang Tongjian tersenyum dan berkata, oke, karena Tuan Guo ingin mengambil tindakan secara pribadi, maka kami tidak akan menunjukkan rasa malu kami. Nak, apakah kamu melihat bahwa ini semua adalah orang-orangku? Kamu tidak punya jalan keluar. Kamu sangat sombong di depan kami sekarang. Ada suara, pop. Su Chen menamparkan langsung wajah Guo Zhengchu dengan pernyataan yang meremehkan. Tampar saja dia. Tidakkah menurutmu kamu terlalu banyak bicara? Di ruang tunggu, saya teringat teriakan Guo Zhengchu, dan bahkan beberapa giginya patah. Mereka yang berdiri di sekitar, siap melihat lelucon Su Chen, semuanya tercengang, mata mereka membelalak, dan mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Apa yang terjadi? Guo Zhengchu benar-benar dikalahkan. Bukankah dia seorang juara sanda? Bagaimana dia bisa dikalahkan sampai tingkat kebajikan seperti ini? Guo Zhengchu sangat terkejut dengan tamparan ini sehingga dia tidak bisa lagi menemukan jalan keluarnya. Tuan Guo, apa kabar? Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Zhang Tongjian ketakutan dan berkata dengan sangat gugup. Keluarga Guo adalah keluarga terkenal di seluruh provinsi Jiangnan. Jika dia terluka, dialah yang harus disalahkan. Tidak perlu. Aku ceroboh tadi. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya kali ini. Setelah memuntahkan darah keruh di mulutnya, Guo Zhengchu melompat dari tanah, mengambil postur tubuhnya lagi, dan berkata dengan keras kepada Su Chen. Nak, jika kamu berani memukulku Guo Zhengchu, aku akan memberitahumu kata kematian hari ini. Retakan. Sebelum dia selesai berbicara, ada tamparan keras lagi. Guo Zhengchu ditampar lagi oleh Su Chen, terlihat lebih malu dari sebelumnya. Kali ini, Guo Zhengchu benar-benar tercengang. Saya telah mencoba yang terbaik, tetapi saya tetap berakhir seperti ini. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan menuju Guo Zhengchu dan berkata dengan nada merendahkan. Bangun dan lanjutkan. Mendengar kata-kata Su Chen, Guo Zhengchu menjadi pucat karena ketakutan, gemetar, dan berkata dengan cepat. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak membunuh anak ini secepatnya? Saya tahu, Tuan Guo. Setelah mendengar perintah Guo Zhengchu, Zhang Tongjian segera berkata. Apakah kamu tuli? Anak ini membuat masalah di bandara. Cepat tangkap dia. Hanya berdasarkan sampah-sampah ini. Melihat penjaga keamanan, Su Chen berbisik. Nak, kamu berisik sekali. Ini bandara.
Apakah menurutmu penjaga keamanan kita sama dengan kucing dan anjing di tempat lain? Biar ku beritahu, mereka semua adalah pensiunan pasukan khusus dari wilayah militer, elit sejati. Jika kamu mau, aku bisa menjagamu hanya dengan satu gerakan jariku. Ternyata orang-orang ini semuanya pasukan khusus. Setelah mendengar perkenalan Zhang Tongjian, ada seruan yang tak ada habisnya di mana-mana, seolah-olah mereka tidak menyangka orang-orang ini akan menjadi begitu kuat. Bandara bukanlah tempat biasa. Puluhan ribu orang masuk dan keluar dari sini setiap hari. Di tempat seperti ini di mana semua orang bercampur, wajar jika menemukan orang-orang berkuasa sebagai penjaga keamanan. Itulah yang kamu katakan. Meskipun Tuan Guo adalah juara sanda, dia hampir tidak bisa bersaing dengan pasukan khusus. Terlebih lagi, orang-orang ini semua adalah pensiunan pasukan khusus, dan jumlahnya banyak. Jika kamu ingin menghadapinya, kenapa tidak ikuti dia? Hei, anak ini benar-benar sial. Meski dia mengalahkan Guo Zhengchu, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Melihat Su Chen dikepung, Zhang Tongjian tersenyum dan berkata, "Nak, jika kamu menyinggung Tuan Guo, ini adalah takdirmu." Setelah berbicara, Zhang Tongjian melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Ayo." Setelah perintah diberikan, lebih dari selusin petugas keamanan bergegas maju, dengan postur yang megah, seperti harimau lapar menerkam makanan. "Su Chen, hati-hati. Itu hanya sampah. Sialan, beraninya kamu meremehkan kami, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kami." Bang bang bang. Di saat yang sama ketika penjaga keamanan bergegas, Su Chen juga bergegas menuju mereka. 18 detik. 18 orang. Di depan kekuatan Su Chen yang kuat, ke-18 penjaga keamanan dirobohkan, berguling-guling di tanah kesakitan dan tidak mampu berdiri sama sekali. Konyol. Tapi semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang itu adalah pasukan khusus. Bahkan bukan lawannya. Dari mana asal anak ini? Orang-orangmu sepertinya juga tidak sebaik itu, kata Su Chen sambil mencibir. Bab 174. Pada saat ini, Guo Zhengchu dan Zhang Tongjian sama-sama lumpuh di tanah, terpana oleh kekuatan Su Chen. "Kamu, jangan datang." Guo Zhengchu berkata dengan gemetar, karena ekspresi Su Chen terlihat seperti ingin memakan seseorang. "Su Chen." Tepat ketika Su Chen hendak mengambil tindakan, Zhao Suya datang dan berbisik. "Su Chen, jangan kenal mereka. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Jika keadaan menjadi lebih besar, itu tidak akan baik bagi siapapun." Ya, dia benar. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku." Su Chen sedikit mengernyit, karena Zhao Suya terus memegangi lengannya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Pergi." Su Chen mendengus dingin. "Membunuh sampah seperti mereka hanya akan mengotori tanganmu sendiri. Oke, ayo keluar dari sini." Guo Zhengchu dan Zhang juga segera membungkuk dan meminta maaf, lalu melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. "Su Chen, tenanglah, tidak perlu menjadi seperti mereka." Zhao Suya menepuk dada Su Chen dan menghiburnya. "Sampah seperti itu tidak pantas membuatku marah." Sekarang, orang-orang di bandara memandang Su Chen secara berbeda. Mampu mengalahkan lebih dari selusin penjaga keamanan khusus dalam satu tarikan napas, orang seperti ini sangat menakutkan. Di ruang tunggu VIP bandara, Guo Zhengchu dan beberapa temannya berkumpul, dengan ekspresi wajah yang sangat suram. "Saudara Guo, apa pendapatmu tentang masalah ini? Apakah kamu ingin membiarkannya begitu saja?" kata seorang pria berseragam baseball. "Bagaimana mungkin? Kapan saya, Guo Zhengchu, menderita kerugian seperti itu?" Mata Guo Zhengchu dingin dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Hanya saja anak itu memang sangat kuat. Kalau aku bertarung sendirian, aku pasti bukan lawannya. Oleh karena itu, aku belum bisa memprovokasi dia. Aku harus memikirkan cara lain untuk membunuhnya secara langsung tanpa memberinya kesulitan." Tidak ada kesempatan baginya untuk bernapas. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah pengumuman terdengar di bandara, memberitahukan penumpang untuk bersiap naik ke pesawat. Secara kebetulan, Su Chen bertemu lagi dengan Guo Zhengchu saat dia bersiap untuk naik pesawat. Namun kali ini, Guo Zhengchu memiliki ingatan yang lebih baik dan tidak memprovokasi Su Chen. "Ya Tuhan, lihat apa itu!" Tiba-tiba teriakan memecah ketenangan dan menarik perhatian semua orang. Mereka semua melihat ke arah jari pria itu. "Sial, Gulfstream G650. Di Linyang, Anda benar-benar dapat melihat jet pribadi kelas atas senilai 500 juta yuan. Bos mana yang akan keluar dan merasa sangat bangga?" Ketika melihat jet pribadi yang didorong membawa uang, semua orang mengeluarkan ponselnya untuk berfoto. "Hei, Paman Sun, kenapa kamu ada di sini?" Saat semua orang mengambil foto, Guo Zhengchu berseru, membuat semua orang bingung. Pasalnya lelaki tua itu sedang menjaga pintu kabin Gulfstream G650, seolah menunggu peluang besar. "Apakah kamu mengenalku?" Lelaki tua bernama Paman Sun itu bertanya dengan curiga. "Paman Sun, saya teman Nona Zheng Ani. Saya pernah bertemu Anda di pesta ulang tahunnya sebelumnya. Keluarga Zheng adalah keluarga terkenal di Provinsi Jiangnan, dengan kekayaan bersih puluhan miliar.
Meskipun keluarga Guo juga merupakan keluarga kaya yang terkenal, dibandingkan dengan keluarga Zheng, tidak ada artinya jika dibandingkan. Sedemikian rupa sehingga ketika Guo Zhengchu bertemu dengan kepala pelayan keluarga Zheng, dia harus bersikap hormat dan sopan, dan tidak berani menunjukkan sedikit pun. Setelah mendengar perkenalan diri Guo Zhengchu, mata Paman Sun berbinar dan dia segera berkata, "Tuan, apakah Anda teman nona muda kami?" "Tentu saja, aku lupa memberitahumu bahwa Ani dan aku kuliah di universitas yang sama, tapi aku 1 tahun lebih tua darinya, jadi aku seniornya." Mendengar ini, ekspresi Paman Sun menjadi semakin bersemangat. "Kalau begitu izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi, apakah kamu akan pergi ke sana kali ini?" "Sialan, Paman Sun, bagaimana kamu tahu?" Guo Zhengchu berkata dengan bingung. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tentang tamasyaku kali ini. Paman Sun menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat. "Benar, aku akan menunggumu di sini." Tunggu aku." Bukan hanya Guo Zhengchu yang bingung, tetapi teman-teman di belakangnya juga ikut bingung. "Oke, apa yang kamu lakukan menunggu dirimu di sini?" "Seperti ini. Kemarin lusa, nyonya kami memberitahuku bahwa tuannya akan pergi ke sana untuk jalan-jalan, jadi dia meminta kami menunggu di sini. Aku sudah menunggumu di sini selama 2 hari, dan akhirnya aku menunggu untukmu." Mendengar ini, bahkan Guo Zhengchu pun merasa luar biasa. "Apakah Ani memintamu menungguku di sini?" "Ya, itu pasti kamu. Kamu adalah senior nona muda kami, jadi tentu saja kamu adalah tuannya." "Benar sekali." Kata-kata Paman Sun membuat teman-teman Guo Zhengchu heboh. "Sial, jika aku tahu aku bisa terbang dengan pesawat mewah seperti itu, aku akan menyewa kabin kelas 1. Siapa Zheng Ani itu? Dia sebenarnya memiliki jet pribadi senilai 500 juta. Mendengar diskusi semua orang, Guo Zhengchu terbatuk beberapa kali dan berkata dengan bangga. "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Pria tua di depan Anda bernama Sun Qingquan. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Zheng di Jiangnan. Nona Zheng Ani yang dia bicarakan adalah manajer umum keluarga Zheng di Jiangnan dan pewaris masa depan keluarga Zheng. Saudara Guo, keluarga Zheng yang kamu bicarakan adalah keluarga Zheng yang memiliki puluhan miliar dolar." "Ya, itu keluarga Zheng," kata Guo Zhengchu sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mendengar ini, para penonton yang berdiri di samping mengeluarkan seruan yang tak ada habisnya. "Saya kenal keluarga Zheng. Mereka sering menjadi berita. Mereka sangat sombong dan bahkan pernah berfoto dengan pemimpin asing." Guo Zhengchu sebenarnya mengenal orang-orang dari keluarga Zheng. "Ini luar biasa. Saya pikir orang bernama Zheng Ani itu menyukai Tuan Guo. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengirim jet pribadinya ke sini?" Diskusi di antara orang-orang membuat Guo Zhengchu diam-diam bahagia. Dia mengira dia telah kehilangan seluruh wajahnya, tetapi tanpa diduga, dia menemukan semuanya kembali. "Oke, ayo kita berhenti membicarakannya. Saat kita masih di sekolah, Ani adalah adik perempuanku, dan aku bukan hanya seniornya, tapi juga ketua serikat siswa sekolah. Dia memujaku, mengagumiku, dan bahkan menyukaiku itu saja. Tentu saja. Hei, saudara Guo, tolong berhenti bersikap rendah hati. Haha, kamu tidak mengerti ini. Cinta itu murni dan tidak bisa dicampur dengan materi apapun. Oleh karena itu, meskipun Ani menyukaiku, aku harus mempertimbangkannya." Saat berbicara, dia dengan sengaja melirik Su Chen, matanya penuh penghinaan. "Haha, lalu bagaimana jika kamu adalah petarung yang baik? Di dunia ini, kamu masih harus mengandalkan uang." Bersambung.